warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Seno dengan NIM 2130603271. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa sih alasan berkelompok. Yang pertama, alasan berkelompok adalah keamanan, dan yang kedua alasan status. Ketiga, alasan harga diri. Yang keempat, alasan kebutuhan bersosial, afiliasi. Yang kelima, alasan membangun kekuatan. Dan yang keenam, alasan mencapai tujuan. Nah, tahu nggak teman-teman pengertian kelompok? Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih dan berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, dan dibentuk bersama berdasarkan pada interest atau tujuan yang sama. Contohnya, kelompok belajar di sekolah, universitas, atau di perusahaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya beda kelompok formal dan internal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk oleh manajemen suatu organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang dibentuk oleh anggota itu sendiri, yang sesuai dengan kesukaan dan minat mereka. Contohnya, formal, kelompok komando, dan internal, kelompok minat. Nah, teman-teman, selanjutnya dua model pengembangan kelompok. Yang pertama, model 5 tahap 5 stage model. Dan yang kedua, model keseimbangan tersela, equilibrium punctuated model. Nah, tahu nggak sih interaksi kelompok berlangsung itu gimana? Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Selanjutnya, 6 karakteristik kelompok yang penting dalam organisasi. Yang pertama, struktur, dan yang kedua, status hierarki. Ketiga, peran. 4, norma-norma. 5, kepemimpinan, dan yang terakhir, kekompakan. Nah, tahu nggak teman-teman pengambilan keputusan dalam kelompok berlangsung itu gimana? Ya, dengan melalui keputusan. Yang pertama, fase orientasi. Yang kedua, fase diskusi. Dan yang ketiga, fase keputusan. Dan yang keempat, fase implementasi. Selanjutnya, hubungan kelompok terhadap kinerja itu gimana ya? Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok itu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana telah ditetapkan oleh institusi. Apa aja ya contoh tentang adanya hubungan kelompok terhadap kepuasan? Yaitu yang pertama, adanya hubungan positif dan signifikan antara persepsi, peran, dan kepuasan. Yang kedua, ada hubungan positif antara kesamaan status dengan kepuasan. Dan yang ketiga, ada hubungan positif antara ukuran kelompok dengan kepuasan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.